Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Ibadah berupa sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa duduk untuk melanjutkan kajian kitab Qawaidul Arba. Tentu ini sebuah nikmat yang tidak semua Allah berikan kepada hambanya. Oleh sebab itu, sekecil nikmat apapun maupun sebesar nikmat apapun, wajib kita bersyukur kepadanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah membahas tentang doa dari Syekh rahimahullah ta'ala, di mana beliau mendoakan wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu termasuk orang-orang yang berkah dimanapun engkau berada, dan semoga Allah menjadikanmu orang yang apabila diberi nikmat maka bersyukur, dan jika diuji dia bersabar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Baik maupun buruk, ini semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Ya, itu adalah semuanya adalah fitnah, ujian untuk kalian. Jangan kita menganggap ketika Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat sebuah harta atau nikmat berupa kesehatan atau yang lainnya, lantas kita merasa bangga kemudian sampai mengatakan berarti Allah memuliakan saya. Tidak. Begitu pula tatkala seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan dia, tidak. Tinggal bagaimana sikap seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan materi, ya, sebuah materi yang Allah berikan kepadanya, dan Allah ingin melihat bagaimana sikap seorang hamba ketika diberi ujian tersebut, yang baik maupun yang buruk. Dan tentunya ada dua jawaban dalam
menyikapi ujian tersebut antara syukur dan sabar. Jika ada materi ujian yang bersifat sesuatu yang kita cintai, jadi ujian yang bersifat sesuatu yang kita cintai dan kita sukai, maka Allah ingin kita menjawabnya dengan sifat syukur. Dan sebaliknya, ada pula materi ujian yang bersifat sesuatu yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi, maka Allah ingin kita menjawabnya dengan sabar. Ya, maka selamat dalam menjalani ujian ini, karena sikap seorang muslim ketika dia dihadapkan dua perkara ini, ujian yang baik, dia bersyukur, ujian yang buruk, dia bersabar, maka ini semuanya akan bernilai pahala di sisinya, nilai pahala baginya. Baik. Kemudian di sini Syekh rahimallahu taala membawakan sebuah kisah. Ya, kisah tentang 3 orang yang Allah uji. Allah berikan ujian. Baik, kita akan bacakan ya tentang hadisnya. Kita bacakan hadisnya. Kita akan bacakan hadis terkait dengan 3 orang yang Allah berikan nikmat. Nah ini, wafil hadis, dalam sebuah hadis, anna salasatan min bani Israel fa'aradallahu ayyabtaliyahum. Dalam sebuah hadis ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji 3 orang dari kalangan Bani Israel. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasatan fi Bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma." Jadi ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama abras. Orang ini terkena penyakit kulit. Ya, kulitnya itu mungkin kusta, sehingga orang itu merasa jijik ya melihat kondisi kulitnya. Yang kedua aqra. Aqra itu botak kepalanya. Jadi kepalanya botak sehingga dia nggak ada rambut ya, nggak ada rambut. Wa a'ma, yang satu buta. Jadi Allah berikan ujian kepada 3 orang ini. Yang satu diuji dengan apa tadi? Penyakit kulit, kusta atau kurap ya. Yang kedua diuji dengan apa? Tidak punya rambut alias botak. Yang ketiga Allah uji dengan buta, tidak bisa melihat. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum faba'asa ilaihim malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Maka Allah utus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abras.
Maka malaikat tersebut mendatangi Abras. Yang pertama tadi ya, yaitu yang kena penyakit kulit atau kusta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Maka malaikat tersebut menawarkan kepada si Abras, wahai Abras, harta apa yang engkau sukai, yang paling engkau sukai? Ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa sesuatu yang engkau sukai? Ya, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa gerangan sesuatu yang engkau sukai? Qal launun hasanun. Saya ingin punya kulit yang bagus. Karena dia tadi kan kulitnya bermasalah ya, penyakit kulit. Launun hasanun wa jildun hasanun. Punya kulit yang bagus, yang indah, ya, yang cantik, kulitnya bersih, putih, begitu ya, tidak berpenyakit. Qadironin nasu. Karena apa? Sungguh manusia jijik, ya, jijik kepadaku, ya. Jadi karena penyakit kulit tadi, banyak manusia yang pergi merasa jijik dengan kulitnya dia tadi. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Kemudian malaikat tersebut masah, yaitu mengusapnya, mengusap kulitnya, dan hilanglah penyakit kulit tersebut. Ya, diusap sama malaikat, kemudian hilanglah penyakit tersebut, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'u'tiya launan hasanan. Maka si Abras tadi sekarang memiliki kulit yang bagus, yang indah, ya, penyakit yang kulit yang apa namanya? Sekarang udah kulitnya bersih, putih, rupawan, ya, tidak lagi ada penyakit kulit. Wajil dan hasanan, dan kulit yang bagus. Ya, jadi diberi rupa yang bagus dan kulit yang indah, yang bagus. Faqal ayyul mali ahabbu ilaik. Nah, setelah ya disembuhkan penyakit kulitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lantas malaikat tersebut menawarkan, ayyul mal ahabbu ilaik. Harta apa yang paling engkau sukai? Qal al-ibil. Dia menjawab, onta. Kemudian fa'u'tiya naqatan usyara faqala barakallahu laka fiha. Lantas karena dia tadi apa? Minta onta, maka dikasihlah onta, ya, yang sedang hamil 10 bulan. Naqatan usyara itu hamil 10 bulan. Faqal, kemudian malaikat tersebut mendoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu, ya, dalam harta tersebut, memberkahimu dalam harta tersebut atau dalam onta tersebut. Nah, kemudian malaikat tadi meninggalkan si Abras tersebut. Wa atal Aqra. Lantas malaikat itu pergi ke Aqra. Berarti Aqra yang orang yang kedua ya, yaitu orang yang botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Nah, ini sama ya. Datang kepada Aqra si botak dan menawarkan kepadanya, wahai si botak, sesuatu apa yang engkau sukai? Qal sya'run hasanun.
Maka si botak tadi menjawab, saya ingin rambut yang indah. Rambut yang indah, yang bagus, gitu ya. Pengen punya rambut yang indah, kan dia nggak punya rambut, jadi pengen punya rambut yang indah, yang rupawan. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadirani an-nasu. Wa yadhhabu anni, dan agar hilang dariku kebotakan ini. Ya, agar hilang dariku apa? Saya ingin hilang, atau saya ingin menghilangkan kebotakan ini dariku. Karena inilah yang membuat manusia lari dariku. Artinya manusia merasa jijik dariku. Qal famasahu fadhahaba anhu. Kemudian malaikat tersebut mengusapnya, lantas hilanglah penyakitnya, dan wa u'tiya sya'ran hasanan. Setelah diusap, penyakit botaknya tadi hilang, dan tumbuhlah, diberikan rambut yang indah, yang rupawan. Fa'aqal fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Lantas malaikat tersebut menawarkan kepadanya, harta apa yang engkau sukai? Qal al-baqar. Nah, si botak ini sukanya apa? Onta. Dia minta onta. Nah, sekarang sudah punya rambut yang indah, yang rupawan, dan sekarang sudah ganteng, begitu ya. Lantas malaikat menawarkan kepadanya, harta apa yang kau sukai? Dia menjawab, al-baqar. Hafal al-baqar itu sapi ya. Kalau yang tadi kan si Abros itu onta, nah ini sapi. Nah, ini sukanya sapi nih, si Akro ini. Qal fa'atahu baqaratan hamilan. Lantas malaikat tersebut yang menyamar ya, tentu malaikat yang menyamar ini. Menyamar ya seperti manusia biasa, memberikan onta yang hamil. Unta dikasih onta seekor onta yang sedang hamil. Wa qal barakallahu laka fiha. Lantas malaikat tersebut mendoakan, semoga Allah memberkahimu pada sapi tersebut. Ya, pada sapi tersebut. Kemudian yang ketiga, wa atal a'ma. Lantas malaikat ini mendatangi si buta. Akra, Abros, Akra, yang kedua, yang ketiga sekarang al-a'ma. Wa atal a'ma faqal. Lantas malaikat itu mendatangi si buta. Faqal, dan bertanya kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Sesuatu apa yang kau sukai? Qal yaruddullahu ilayya basari. Si buta tadi menjawab, saya ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Ya, orang buta ingin bisa melihat. Fa ubsiru bihin nas, sehingga saya bisa melihat manusia. Qal, kemudian malaikat tersebut mengatakan, famasahu faraddallahu ilaihi basarahu. Lantas malaikat itu mengusapnya, Allah kembalikan penglihatannya. Qal, kemudian malaikat tersebut menawarkan lagi, fa ayyul mal ahabbu ilaik. Harta apa yang engkau sukai? Qal al-ghanam. Si buta tadi yang sekarang sudah sembuh ya, sudah melihat, dia menjawab al-ghanam, onta. Fa'atahu syatan walidan. Maka dia diberi seekor kambing. Ya, kambing nih. Ghanam itu kambing ya. Syat juga kambing. Dia diberi seekor kambing. Walidan,
yang nanti akan melahirkan. Kambing yang melahirkan atau kambing yang sudah memiliki anak. Syatan walidan, kambing yang sudah beranak, yang punya anak. Fa'untija hadani wa wallada hada. Kemudian kedua orang yang pertama, siapa itu? Berarti Abros dan Aqra. Wa wallada hada, hewan-hewannya berkembang biak dengan banyak ya. Fakana lihada wadin min ibilin. Yang tadi siapa? Yang pertama itu si Abros. Ya, Abros. Dia memiliki sekarang peternakan onta. Wadi berarti satu lembah onta. Satu lembah onta. Dia memiliki satu lembah onta. Insya Allah ya. Jadi setelah diberi ke onta yang hamil 10 bulan tadi, ya, waktu berjalan setelah beberapa tahun kemudian berkembang biak sehingga memiliki peternakan onta bagaikan apa? Satu wadi, satu lembah onta. Walihada wadin min baqarin. Dan yang kedua tadi siapa berarti? Si Aqra yang botak. Itu juga sudah memiliki lembah sapi, satu lembah sapi. Sudah berkembang biak ya ternaknya, sapinya, sehingga dia memiliki memiliki lembah sapi. Walihada wadin min ghanamin. Dan yang ketiga siapa? Si A'ma yang botak, yang buta. Juga kambingnya sudah berkembang biak dan memiliki peternakan kambing bagaikan satu lembah. Nah, setelah mereka sudah sukses ini ya ceritanya, setelah Allah uji dengan penyakit, Allah datangkan malaikat, ya Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya, bahkan Allah berikan kepada mereka harta benda berupa binatang ternak yang mereka sukai. Kemudian summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat ya yang mendatangi mereka orang yang sebelumnya berpenyakit abras menyerupai dirinya. Jadi Allah utus kembali setelah mereka sudah sukses tadi ya. Allah utus malaikat ya yang menyerupai wujud dari si abras. Kan orang yang pertama tadi abras. Jadi malaikat itu menyerupai, nyamar seperti orang yang tadi berpenyakit kulit. Mendatangi tadi yang pertama, yang dulunya dia juga kena penyakit kulit, yang sekarang udah sukses. Fi suratihi wa hayati, dalam bentuknya, maksudnya dalam bentuk mirip seperti orang yang si abras. Wa hayati, dan keadaannya. Faqala rajulun miskin. Kemudian malaikat yang menyamar sebagai abras, berpenyakit kulit, dan mendatangi tadi orang yang pertama yang dia sekarang sudah sukses punya peternakan onta yang banyak. Dia mengatakan, saya orang miskin. Ana rajulun miskin, saya orang miskin. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari. Sungguh telah habis bekalku, ya, sungguh telah habis bekalku dalam perjalananku. Kasihan ya, malaikat nyamar, ya, menyamar seperti orang yang abros, kena penyakit kulit, dan mengatakan, saya orang miskin, sungguh telah habis bekalku dalam perjalananku. Fala balagha ilil yawma illa billah. Maka tidak ada yang bisa meneruskan perjalananku kecuali atas pertolongan Allah, summa bika, kemudian sebab pertolonganmu.
Jadi malaikat ini ibaratnya memelas, ya, meminta pertolongan kepada si Abras yang dulu Abras, sekarang udah sukses ya. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala. Aku memohon dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan engkau, ya, rupa yang bagus, kulit yang indah, dan harta yang banyak. Insyaallah. Kemudian ba'iran ataballagu alaihi fi safari ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Maka malaikat ini yang menyamar ya tadi ya, meminta, memohonlah, maukah engkau memberikan seekor onta, ya, memberikan seekor onta untuk meneruskan perjalananku. Jadi ba'iran ataballahu alaihi fi safari. Jadi maukah engkau memberi seekor onta ya untuk meneruskan perjalananku. Kemudian faqala lahu, maka orang ini menjawab, innal huquqa katsiratun. Sesungguhnya hak-hakku itu sangat banyak. Artinya saya punya banyak tanggungan, kata orang tersebut. Ya. Faqala lahu ka'anni a'rifuka. Maka malaikat yang menyamar tadi berkata kepadanya, ka'anni a'rifuka, seakan-akan aku pernah mengenalmu. Ya, sepertinya aku dulu pernah mengenali kamu. Sepertinya aku pernah dulu kenal sama kamu. Ya, sepertinya aku dulu pernah mengenalimu. Alam takun abroso yakdarukan nas. Bukankah engkau dulu kena penyakit kulit? Abros, orang yang terkena penyakit kulit, sehingga manusia merasa jijik kepadamu, pergi meninggalkanmu. Fakiran, engkau dulu juga orang yang fakir, yang miskin. Fa'atakallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu harta benda. Faqal, maka orang tersebut yang sekarang sudah sukses, padahal dulunya dia miskin dan abros, dia menjawab apa? Innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Dia mengatakan apa? Saya dapati harta ini. Ya. Jadi aku memiliki harta ini adalah warisan. Saya mewarisi harta ini dari orang tuaku. Jadi kata dia, saya punya harta ini adalah warisan dari kabirin an kabirin, yaitu turun temurun. Warisan dari warisan orang tua yang turun temurun. Faqal, kemudian malaikat tersebut menjawab, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Nah, jadi
ternyata yang pertama ini mengingkari nikmat, kufur nikmat, si Abros ya. Kemudian malaikat tadi pergi kepada orang yang kedua. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tersebut pergi ke si Aqra yang botak, yang sekarang sudah sukses juga, yang sekarang udah punya rambut yang rupawan, yang indah. Dan malaikat tadi menyamar seperti si Aqra dulu. Menyamar dengan bentuk dan keadaan yang sebagaimana si Aqra, yaitu keadaannya botak dan tidak memiliki apa-apa. Faqala lahu mislu ma qala li hadha. Maka si Aqra ini sama yang sudah sukses tadi, si Aqra yang sudah sukses tadi, dia mengatakan sama sebagaimana dikatakan oleh si Abros. Artinya dia mengingkari ya. Mengingkari atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Faradda alaihi misla ma radda alaihi hadha. Kemudian malaikat yang menyamar sebagai si Aqra juga menjawab sebagaimana apa yang dijawab kepada si Abros sebelumnya atau orang sebelumnya. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Qala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta." Wahai si Aqra, kata malaikat, jika engkau berdusta, maka Allah akan kembalikan kamu sebagaimana jika engkau berdusta, maka Allah akan kembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Ya, jika engkau berdusta, maka Allah akan kembalikan kondisimu seperti semula. Jadi si Aqra ini juga sama. Ketika malaikat datang, dia menyamar dalam bentuk seperti dia dulu, yaitu nggak punya rambut dan miskin, nggak punya apa-apa. Lantas dia berkata kepadanya, saya membutuhkan pertolonganmu, ya, agar kau memberikan kepadaku seekor sapi, ya, untuk meneruskan perjalananku. Ya, kemudian dia menjawab, ya, sesungguhnya hartaku ini adalah warisan dari turun-temurun dari orang tuamu. Si malaikat menjawab, bukankah dulu kamu orang yang botak, yang miskin, yang tidak punya apa-apa? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini semuanya kepadamu. Lantas dia mengingkari semuanya. Karena dia mengingkari nikmat tersebut, maka malaikat mengatakan, kalau engkau memang dusta, jika engkau dusta, maka Allah akan kembalikan kamu seperti keadaan semula. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa atal a'ma. Malaikat ini datang kepada si a'ma yang buta. Fi suratihi, dalam bentuknya, artinya menyamar sebagaimana dulu si a'ma ini juga juga buta. Jadi malaikat datang kepada si a'ma dalam kondisi buta. Faqala rajulun miskinan. Maka malaikat itu mengatakan, saya adalah laki-laki yang miskin ya, wa ibnu sabil, dalam perjalanan. Malaikat yang menyerupai si buta datang dan mengatakan, saya ini adalah laki-laki yang miskin, wa ibnu sabil, ya, dan saya dalam perjalanan, yaitu musafir. Wa taqatta'at biyal hibalu fi safari, dan sungguh telah habis bekalku dalam perjalananku. Fala balagha al-yawma illa billahi summa bika. Maka tidak ada yang dapat meneruskan perjalananku kecuali pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. As'aluka billahi radda alaika basaraka syatan ataballahu biha fi safari. Kemudian si malaikat ini memohon, ya, saya memohon kepadamu, ya, saya memohon kepadamu aku memohon kepadamu dengan nama Allah. Ya, saya memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan. Ya, saya meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Ya, penglihatanmu. Saya meminta apa? Atabal as'aluka syaitan, ya. Saya meminta kepadamu seekor onta, seekor kambing. Saya minta kepadamu seekor kambing. Ataballahu fiha fi safari, untuk melanjutkan perjalananku. Faqal, maka dia menjawab, qad kuntu a'ma faraddallahu li basari.
Maka orang tersebut mengatakan, dulu saya buta, kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Wa faqiran faqad aghnani, dan dulu saya juga fakir, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan kepadaku, memberikan kecukupan kepadaku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, maka ambillah sesukamu dan tinggalkanlah yang engkau tidak sukai. Artinya si buta ini Masya Allah ya, dia mengakui dulu dia juga miskin, dulu juga dia orang yang buta, kemudian Allah kembalikan penglihatannya. Dulu juga dia miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kambing. Maka dia mengatakan, ambillah kambing sesukamu dan tinggalkan yang kau tidak sukai. Masya Allah ya. Fa wallahi la ajhadu kal yauma bi syai'in akhadtahu lillah. Maka demi Allah, aku tidak akan menghalangimu. La ajhaduka, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil sesuatu yang engkau mengambilnya karena Allah. Insya Allah ya. Demi Allah, saya tidak akan menghalangimu pada hari ini sesuatu yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala amsik malaka. Kemudian malaikat tadi berkata, peganglah hartamu. Peganglah hartamu. Fa innama batulitum, maka sesungguhnya kalian hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepadamu dan Allah murka kepada kedua temanmu. Ini ya kawan, ini kisah ya orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita ambil pelajaran bahwa hendaknya seseorang ya mengakui atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan tidak boleh kufur atas nikmat tersebut. Ternyata dari 3 orang yang abras, yang aqra, dan yang a'ma, yang berhasil melewati ujian adalah si a'ma, yang buta. Dia merasa dulu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Dia dulu juga buta, sehingga dia ketika ada orang yang semisalnya yang membutuhkan pertolongannya, dia berikan. Dan dia akui itu semuanya. Bahkan dia menawarkan semuanya, ambil aja semuanya. Yang kau sukai, yang gak sukai kau tinggalkan. Dan ternyata dia masih ingat dengan kondisi dia yang telah lalu. Maka adanya seseorang tidak boleh ya kufur nikmat dan terus bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga dari kisah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.